4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kan ingin ketemu dengan Pak Gubernur dan saya mau permintaan maaf. Kuasa hukum Jabar Istimewa yang mana kuasa hukumnya Gubernur Ableh sekaligus Bang Cecep tantang lah. Saya tantang ya untuk kuasa hukum Gubernur Ableh yaitu menamakan Jabar Istimewa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan setelah kemarin kita udah infokan ya bahwa tim hukum Jabar Istimewa mulai bergerak ya untuk mengatasi aki-aki mantan jaksa yang rewel ya ngelawan KDM. Dan hari ini ya ada sebuah video di mana Lurah Jujun yang mengungkapkan bahwa itu Pak mantan jaksa itu katanya ini ya minta dipertemukan dengan KDM lagi, minta ketemu gitu ya sama Lurah Jujun sama KDM untuk minta maaf katanya. Akhirnya takut juga ya disomasi ya. Dan akhirnya hari ini rumahnya, salah satu rumahnya itu dibongkar ya kan. Ada rumah makan itu disewakan ya, jadi rumah makan. Penyet apa kemarin tuh ya, yang 90 juta per tahun itu. Ada tempat lain lagi 75 juta. Nanti kita lihat bersama detik-detik pembongkaran ya, rumah atau rumah makannya juga ada nanti ya. Nanti ikuti aja video ini sampai selesai. Tapi ya ada yang nantangin tim hukum Jabar Istimewa ya, lain lagi nih ya. Waduh. Oke, ikuti ya sampai selesai. Buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Oh ya, buat kalian yang pengen kaos kayak gini nih ada di linknya, kalian bisa klik aja. Banyak pilihan ya. Mas Dew ini pilih yang harga 60 ribuan ya. Mulai harga 30 ribuan ada ya. Oke, langsung saja let's go. Iya. Oke. Ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Hari ini saya perjalanan menuju Kabupaten Kerawang. Kita ingin rapat koordinasi dengan Bina Marga dan Jasa Marga. Pertama, saya ingin membenahi seluruh jalan nasional di Provinsi Jawa Barat yang mengalami perubahan peruntukan sehingga jalan itu kelihatan daerah marka jalannya itu kumuh-kumuh. Dan kemudian juga saya rapat hari ini dengan PJT. Saya ingin menormalisasi sungai, PJT dan BBWS serta PSDA di seluruh Provinsi Jawa Barat sehingga banjir bisa terhindarkan. Kemudian saya juga sampaikan bahwa hari ini anggaran dana transfer pusat kepada daerah di Provinsi Jawa Barat kurang lebih 11 triliun dan sisa di kas daerah hanya tinggal 10 miliar. Serapannya sudah sangat tinggi dan kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Kami ingin menggenjot seluruh pembangunan infrastruktur jalan dengan drainasenya, dengan VJU-nya. Kami ingin menggenjot normalisasi sungai. Kami ingin menggenjot seluruh jaringan aliran listrik ke masyarakat menengah ke bawah itu bisa mengalir dengan baik. Dan pembangunan ruang-ruang kelas baru juga bisa terlaksana dengan baik. Serta layanan kesehatan bisa terus meningkat dan layanan publik lainnya yang menjadi prioritas Provinsi Jawa Barat. Mohon doanya pada semuanya agar kami bisa bekerja dengan baik demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun ya. Iya itu ya. Ini sekali lagi KDM ke Karawang lagi ya. Ini bukan yang kemarin, yang tadi. Ini barusan aja tadi sore KDM untuk yang kesekian kalinya ke Karawang lagi. Karawang ini spesial ya. Yang jadi pertanyaan nih, bupatinya kemana? Itu nanti ya kita bahas juga ya. Oke lanjut ya. Sampai di Karawang ini ya, beliau dikawal. Sudah banyak yang nunggu di sana. Saya buka. Kemarin Abdi ini awal Bapak. Wah, mantap. Siap. Nuhun Pak. Ya itu ya. Ini punya perusahaan. Sewa. Aku mah karena kamu baik bikin toilet sendiri. Nih, aduh, makasih Pak. Yoi, mantap benar. Bapak aing mantap. Karena baik. Kalau baik senang saya. Udah bikin, bisa bikin kan? Bisa. Ya jangan sampai modal di sawah nanti. Teman-teman gantian ya, Pak. Kalau lah di tanah itu ya, di tanah. Makanya itu sebelah sana itu ya. Ini kan sekarang saya udah tahu batasan. Kalau minta digali aja sama Kebeko. Kasih uang makan. Siap. Warga lurah lo ban untuk digerawe, ya kan? Untuk digerawe ya, warga lurah.
Jadi mulai di sini digawe, nggak terhitung kok iya. Siap. Pak Denny di mana? Di mana? Ye, coba merapat ke dia, ditunggu Pak Gubernur. Bawa peta PJT. Ya. Nah, yang peta kemarin itu, yang dari BWWS. Petanya bawa saya di sini. Nih. Bos, saya di sini, Bos. Gubernur, saya di sini. Kerja beneran pokoknya kalau KDM ini. Biar di sini saya tunggu Bapak di sini biar tanah-tanah Bapak mulai kelihatan lagi. Kita nanti plang-plangin sekalian tanah milik PJT 2 gitu loh. Ya. Ya tunggu. Udah sampaikan ke pimpinan, Gubernur nunggu mau bantuin PJT agar sungai-sungainya berfungsi kembali. Ya. Ya. Oke. Siap. Cepetan bos. Siap. Beres. Jadi kita tarasnya lega. Akhirnya wargana kan butuh 70 orang. Mulai gawe persiapan. Siap. Ya ini buat para pembenci kadang kan ngomong ya ini ngapain pakai turun, harusnya kan tinggal suruh PJT aja, ini tugasnya PJT. Tapi nyatanya kan kita itu kalau kerja ngandalin bawahan aja selama ini ya di Indonesia kita tahu sendiri lah ya hasilnya kayak gimana. PJT aja itu sungai bisa disewa-sewain tuh ya, lahannya di sebelah-sebelahnya, bahkan ada yang di atasnya. Wah itu susah ya. Jadi kalau KDM nggak langsung turun nggak cepet beres. Sedangkan banjir nih nggak nunggu koordinasi ya, waktunya banjir ya banjir aja gitu ya. Jadi KDM langsung aja lah ya inisiatif gitu. Pak Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih, berhasil. Kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Pak. Saya tunggu surat Pak Diki nih ke CM saya mau gunain nih supaya bantu bongkar ya. Pak Provinsi jalan gitu Pak. Itu sudah habis nggak saat itunya kontraknya mereka? Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, ada klausul ya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Nah saya kan hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Hari ini saya kirim surat ke Bapak. Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai Pak. Siap. Baik Pak, hari ini dikirim juga surat nomor yang kirim surat Pak. Siap. Terima kasih. Aman Pak, selesai Pak. Terima kasih. Udah, itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Kan klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim Pak, segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. 15 menit suratnya dikirim. Ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan ya. Ketik surat jangan lebih dari 10 menit ya. Oke, sama petanya siap. Udah man. Udah jalan bos. Siap Pak. Gas. Pakai pertama. Lurahnya seneng ya, gas juga pokoknya Lurah Jujun nih ya. Dilaporin polisi, dikawal juga sama tim hukum Jabar Istimewa ya, luar biasa ya. Dan akhirnya ya nih dia ya. Bangunan ruko yang pemiliknya ngedamrat KDM di Karawang Barat bakal rata kena bongkar. Ini ya salah satunya. Tuh kan itu di depan itu kan kemarin yang waktu marah-marah itu. Ini nggak tahu kemana ngumpet gitu orangnya. Ini bagian belakang udah di ini bongkar. Tuh, mulai dari belakang, dari geruk. Ini Ratu Penyet jadi 90 juta per tahun tuh guys, gila. Dan ini ada video rumah mantan jaksa. Wah ini kan, ini ya sama sih ya.
Wadidaw. Ini makanya Pak Gubernur ini sekarang tegas, harus kembali lagi 20 meter, tidak boleh kurang. Itu. Oh, berarti lebar banget Pak ya? Iya. Rumah mantan jaksa. Mantan jaksa gak berkutik, rumahnya diobrak-abrik beko, itu tulisannya di ini. Ini makanya Pak Gubernur ini sekarang tegas, harus kembali lagi 20 meter, tidak boleh kurang. Tidak boleh Oh, kurang. berarti lebar banget Pak ya? Iya. Tuh lihat tuh, bangunan aki-aki yang rada-rada kurang sekilo itu tuh udah dibongkar, udah dihancurin tuh. Mamam tuh ki laguan nuki tuh. Lagian lu ya, mau lu mantan jaksa ke, mau lu dulunya orang kuat ke, nggak ada urusan sama KDM mah. KDM selama bener man ya, maju terus, gerus terus, sikat terus. Ngotot malu kemarin-kemarin, sampai ngos-ngosan begitu, ngotot lagi, minum lagi, ngotot lagi, minum lagi. Ngomong soal hukum, lu yang melanggar hukum. Ngomong soal peraturan, lu yang melanggar aturan. Ngomong soal izin, lu sendiri tanpa izin. Ngomong cara baik-baik, lu sendiri tanpa baik-baik ngomongnya. Hade, pertanyaannya, lu waras ki? Eling ki, eling udah tua. Terus anak bini lu kemana ki? Kasian gua mah, takutnya lu kelewat doang. Lu sampai ngos-ngosan gitu ngototnya. Intinya mendingan jangan main-main dah. Sekarang mah ngeri lu. Dulu mah enak lu ya, nikmatin haha hehe gitu. Sekarang mah hati-hati dah. Lu jangan main-main di Jawa Barat mah. Gubernurnya KDM lu. Mau lu pejabat ke, mafia ke, pemain ke, atau apa ke, KDM nggak ada urusan. Selama demi rakyat Jawa Barat dia maju terus. Jangan main-main dah. Gua kasih tahu aja sekarang mah ya. Hati-hati dah buat kalian nih. Jangan main-main di Jawa Barat mah. Gubernurnya sekarang gubernur KDM, Prabu Siliwangi. Gua kasih tahu aja lu tuh. Jangan main-main sekali lagi di Jawa Barat mah. Intinya, oke, peace. Mantap, pokoknya jangan main-main kalau sekarang sama KDM ya. Mau mantan jaksa, mantan apa, sikat. Seorang kakek yang diduga mantan jaksa bernama Manap Jubaidi mengamuk ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena bangunan liar miliknya yang dibangun di atas lahan PJT yang menyebabkan banjir di daerah Karawang akan dibongkar. Menurutnya dia telah menyewa ke PJT lebih dari 20 tahun. Namun pada saat diperiksa dan diminta surat sewanya, Bapak Manap ini menolak untuk memberikannya atau untuk melihat surat tersebut. Dan usut punya usut, ternyata lahan tersebut disewakan Pak Manap ini sudah sangat lama. Lebih dari 20 tahun. Dan beliau menyewakannya terhadap berbagai orang yang ingin membuat usaha puluhan sampai ratusan juta. Sungguh sangat luar biasa. Ini merupakan mafia edisi lama, mafia jaringan yang menyewakan tanah-tanah lahan-lahan milik pemerintah, apalagi tanah-tanah lahan tersebut dibuat bangunan liar yang menyebabkan banjir, rakyat banyak yang dirugikan. Tolong ini untuk pihak kepolisian, untuk pihak-pihak terkait kejaksaan, tolong diperiksa ini Pak Manap ini bagaimana bisa menyewakan lahan yang dibangun bangunan liar di atas lahan yang menyebabkan banjir, karena lahan tersebut harusnya menjadi aliran sungai. Iya, betul ya. Harusnya aliran sungai waktu hujan supaya nggak banjir. Kalau soal bongkar-membongkar, emang Bapak Aing Gubernur Jawa Barat jagonya. Ini yang sekarang trending tuh, yang ngebongkar saluran mampet yang di Kerawang. Yang keluar apa tuh? Mantan jaksa. Bayangin mantan jaksa ya, yang suka menghakimi orang-orang itu. Ngebongkar juga sumber air Aqua. Yang keluar apa? 600 juta sama PDAM. PJT juga yang kena. Waduh. Ngebongkar saluran Kali Gabus dulu tuh, yang waktu-waktu habis dilantik. Ada lurahnya yang ngotot. Ternyata dia juga yang nyewa-nyewain tanah. Jadi kita bisa menilai kan, dimana bener kata Pak Purbaya, siapa yang paling ngotot itulah pelakunya. Jadi kita bisa menilai kan seperti apa pemimpin yang ada di Konoha ini. Ya itu ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kasadayana. Baraya, mudah-mudahan orang sing selalu dinatang tajungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ternyata si bapak yang bentak-bentak Kang Deddy Mulyadi itu adalah mantan jaksa. Dan ternyata juga bukan hanya sekedar mantan jaksa, ternyata sekarang dia itu juga memiliki bisnis, yaitu menyewakan tanah yang dia sewa sampai puluhan juta per tahunnya.
Memang saya juga heran, kenapa ada orang setua itu berani bentak-bentak gubernur. Seharusnya dia setelah di atas 40 tahun itu, orang itu kan memiliki pengendalian diri ya teman-teman. Artinya kalau sudah tua ya lebih memikirkan akhirat lah daripada membela haknya. Itu pun bukan haknya, tetapi dia berani sampai bentak-bentak. Saya agak sedikit curiga, dan ternyata kecurigaan saya itu benar. Ternyata dia berani membentak-bentak Kang Deddy Mulyadi itu ada sesuatu hal yang dia tutupi, yaitu ternyata dia bermain ya, berbisnis gelap, yaitu menyewakan tempat yang dia sewa. Demikian tayangan kali ini, semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dalam mencari rezeki. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat, karena kemarin langsung dipegang langsung sama Pak Juntek dari Jabar, tidak diserahkan ke kita, maka langkah yang pertama paling somasi. Ya, somasi kepada yang bersangkutan, kan gitu ya. Yang kedua, langkah hukum dari kita, tadi juga kita sudah persiapkan, sama langkahnya somasi gitu ya, somasi kepada yang bersangkutan untuk orang-orang yang menyewa lahan PJT, kan begitu. Termasuk kita sampaikan juga nanti ke PJT juga. Kita lihat. Iya itu ya, jadi langkah hukum tim Jabar Istimewa, tim hukum Jabar Istimewa mensomasi ya semua, tapi nggak cuma bapak ini aja ya. Tapi tentunya ini yang paling disoroti para ini ya, warga Jawa Barat ya, karena ngamuk-ngamuk gitu ya. Sampaikan ingin ketemu dengan Pak Gubernur dan saya mau permintaan maaf. Sampaikan ingin. Iya, akhirnya kata ini ya, kita baca ya, mantan jaksa ketakutan menelepon lurah untuk meminta maaf ke KDM. Pengen nemui KDM ya, kita dengerin sekali lagi ya. Ketemu dengan Pak Gubernur dan saya mau permintaan maaf. Sampaikan ingin ketemu dengan Pak Gubernur dan saya mau permintaan maaf. Sampaikan ingin. Pendek sih videonya. Oke lanjut ya. Kasuistik yang ini gitu. Ada lagi yang disoroti ya, selain itu anggap aja udah clear ya, minta maaf, tapi yang nggak tahu ya ke belakangnya. Mungkin banyak yang komen sih, nggak apa-apa dikasih maaf tapi tetap diproses gitu kan. Biar kapok ya. Ini kita ngomongin Bupati Karawang. Kemarin kemana aja nggak ada nongol ya. Padahal itu posisi di Karawang. Yang muncul kok cuman lurahnya aja ya. Bupatinya kemana ya? Kita dengerin ya. Ini ada Bang gitu kan, Ame ya, yang di Purwakarta ketika ada problem-problem seperti ini gitu kan. Setelah datang gubernurnya, secara otomatis itu kudu dititah gitunya, minimal nya aya pejabat nu dihadap gitu di Pemkab Karawang turun berenang asa kumahanya dunungan datang banyak sih bawahan ente nyambut acar iya sarua ejeng teh dihargaan berenang gubernur atau seperti apa gitu untuk di Karawang sendiri menurut tim Jabar Hukum Istimewa gimana? Kalau menurut kami ya, sekalipun kemarin juga datang ke bagian politik lah dicarikannya lumayan, tapi itu hikmah ya, ada hikmahnya gitu. Nah jadi begini Kang Ame, menurut kita ya, dugaan sementara bahwa ada ketidakpedulian, kita jujur nih, kita sampaikan, ada ketidakpedulian khususnya bagi oknum-oknum pejabat dan pemerintah di Kabupaten Karawang, termasuk mungkin apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif gitu ya. Iya, membiarkan kepala desanya terjun sendiri, membiarkan gubernur datang ke sana kan gitu. Nah ini artinya bagi kita dugaan sementara bahwa menurut analisa kita ini kurangnya peduli para oknum pejabat pemerintah Kabupaten Karawang. Kita jujur nih, kita sampaikan gitu ya. Jadi sampai dengan kemarin bergelutnya gubernur dengan Pak Haji Manap, dari mulai ada yang mengklaim tanah dari saluran ya, yang dipegang oleh kita semua dengan tim hukumnya, sampai saat ini tidak ada kabar berita dari para pejabat, dari oknum para pejabat Kabupaten Karawang yang peduli terhadap normalisasi saluran air untuk kepentingan warga masyarakat Kabupaten Karawang, bukan untuk warga lain, warga Kabupaten Karawang. Harusnya minimalnya kalau nggak bupati sekda, kalau nggak sekda ya wakil bupati, kalau nggak wakil bupati ya oknum-oknum dari Satpol PP lah datang mengawal ke sana. Ada
normalisasi saluran di sana. Ini kan nggak ada kepeduliannya, gitu. Nah, jadi menurut kita dugaan sementara, jujur kita sampaikan tidak ada pedulinya oknum para pejabat pemerintah Kabupaten Karawang terhadap normalisasi saluran yang ada di Desa Wadas dan Desa apa itu teh satu lagi ya, yang Palurah Dede itu ya. Kasuistik yang gitu kan. Iya, ini videonya sebenarnya panjang. Kalau mau nonton lengkapnya kalian bisa mampir di channelnya Kang Ame nih ya, ini ya. Masih kasih tahu ya. Ya ini ya Ame gini tulisannya. Nanti kalian cari sendiri aja di YouTube. Tapi intinya ini membahas tentang Bupati Karawang yang seolah-olah cuek gitu ya. Ini antara takut gitu ya sama itu ya mantan jaksa. DPRD-nya juga kemana ya nggak tahu ya. Antara takut atau jangan-jangan ini yang dikhawatirkan Mas DU ya pribadi ya. Jangan-jangan anggota DPRD muncul tiba-tiba bukannya belain Pak Lurah malah ternyata belain dari pihak yang digusur-gusur tadi. Wah, ini malah bikin kacau nantinya ya. Tapi kita tunggu aja ya. Yang di Purwakarta. Oke. Sekarang kita pindah nih. Selain yang pro KDM kan selalu tuh ada yang kontra KDM, tapi orangnya itu aja ya. Dodi Permana, Cecep ya kan. Terus nanti ada lagi apa namanya orang Bekasi ya. Yang dulu ada Bang Telur Meroket, Kang Telur Meroket sekarang kan udah enggak ya. Sekarang udah baik lah beliau ya, mendukung enggak mendukung KDM gimana, netral lah ininya kayak gitu ya. Ini kita dengerin nih Dodi Permana nih, aktivis kampung. Deddy Mulyadi di Karawang soal normalisasi saluran air menjadi tidak normal. Sebab apa? Perilaku Deddy Mulyadi aneh. Seorang gubernur sampai ingin berseteru dengan warga. Dia perintahkan lurah untuk membabat habis tanpa ada izin yang semestinya. Nah ini Deddy Mulyadi sekarang ditantang oleh Bapak Elyasa Budianto SHMH, salah seorang pengacara senior di Karawang. Karena apa? Siapa ini lagi? nggak normal ya. Ini tidak lazim dilakukan oleh seorang pemimpin Provinsi Jawa Barat dengan lebih dari 50 juta penduduk. Seorang gubernur malah berseteru dengan salah seorang penduduk. Ini menjadi picisan ya Deddy Mulyadi ya. Dan kemudian sekarang Deddy Mulyadi sibuk membuat konten-konten mencari kesalahan-kesalahan warga tersebut. Ini picisan. Ini aduh parah sekali. Kasih. Iya, nanti kita cari juga infonya si Elyasa Budianto saya di video berikutnya aja. Tapi ini kita mau menyoroti nih Dodi Permana dan kawan-kawan ini ada aja ya, sama kayak Eko Widodo itu kan satu grup ternyata kan ya, ada grup WA-nya kan, udah dibongkar sama Kang Telur Meroket kan, beliau soalnya alumni ya, alumni pembenci KDM ya, punya grup gitu, grup khusus yang pembenci KDM, bisa aja ya orang-orang ini ya. Pokoknya setiap ada kejadian warga ngikut ya. Lanjut. Nah ini salah satunya. Wilujeng gue ya, Mang Cecep, wanita lamun dialog atau diskusi masalah DBHP jeung kuasa hukum Gubernur Ableh gitu, tapi resmi gitu disiarkan secara nasional atau regional Jawa Barat. Kumaha Mang Cecep? Wani henteu Mang Cecep? Oh. Ya, sebelum Mang Cecep ngejawab, Mang Cecep ketawa dulu. Kelincinya. Gila nih. Aduh. Dengan senang hati ya Mang Cecep, kalau memang kuasa hukum Jabar Istimewa yang mana menjadi kuasa hukumnya Gubernur Ableh, kalau misalkan bersedia sekaligus Mang Cecep tantang lah itu untuk dialog masalah DBHP biar tidak menjadi satu candaan-candaan politik atau candaan-candaan hukum. Jadi biar enak gitu kan. Saya tantang nih ya untuk kuasa hukum Gubernur Ableh, yaitu menamakan Jabar Istimewa gitu kan. Yuk kita diskusi atau dialog masalah DBHP
2016, 17, 18 yang terjadi di Purwakarta. Terserah mau kuasa hukum yang di Purwakarta juga nggak ada masalah. Kita dialog resmi, disiarkan secara langsung dengan syarat-syarat ketentuan yang jelas. Yuk Mang Cecep siap gitu ya. Sekali lagi untuk kuasa hukum Gubernur Ableh, yuk dialog yuk masalah DBHP biar enak gitu kan, biar tidak menjadi sumir gitu kan. Biar semua ada kejelasan gitu. Saya tunggu jawabannya nih ya. Kalau memang siap, jangan istilahnya masalah DBHP ini diperdebatkan dengan orang-orang atau pendukung yang tidak punya otak gitu. Karena ini penuh dengan saya perlu langsung dengan kuasa hukum Gubernur Ableh aja langsung. Bila perlu dengan Gubernur Ablehnya, yuk kita diskusi, kita ngobrol santai gitu, untuk membedah masalah kasus DBHP ini. Begitu. Terima kasih. Ya dari dulu ya ngomongnya Gubernur Ableh, terus sekarang ini berani ya nantangin tim hukum Jabar Istimewa ya. Kira-kira kalau dihadapin beneran gimana ya? Ini menarik ya, semoga didengar oleh tim hukum Jabar Istimewa. Semoga dengar juga oleh KDM ya, karena udah keterlaluan ya. Tapi orang ini kalau kita lihat track recordnya, kita udah pernah bahas ya, lebih ke arah politik aja sebenarnya, lebih politis yang dipermasalahkan kan, soal bagi hasil pajak gitu ya, yang mana itu udah dijelasin sama KDM sebenarnya, tapi dia mungkin ya kurang nyimak atau nggak mau tahu gitu ya. Nanti kita lihat penjelasannya KDM ya. Grupnya Cecep ini ada beberapa orang itu yang mempermasalahkan itu terus ya di Purwakarta ya. Nah sedangkan setelah KDM gubernur kan waktu itu digantikan oleh mantan istrinya ya kan jadi gubernur. Lalu juga Cecep ini terekam jejaknya itu menggunakan baju partai ya, warna hijau partai PKB ya waktu itu. Udah kita bahas di video yang lalu-lalu ya, kalian bisa cek sendiri aja lah, nggak tahu ya. Dan ada yang berinfo juga bahwa orang ini juga tim suksesnya mantannya KDM juga bupati yang kemarin, sekarang kan Om Zen bupatinya soalnya ya. Nah jadi unsur politisnya kental. Nanti kita lihat penjelasan dari KDM ya. Cuman ini kita lihat dulu nih, ada lagi nih. Nah ini baru nih ya. Ini mungkin bergabung dengan Cecep dan kawan-kawan nih sama Dodi Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus pesan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya, itu isu apa nih? Iya. Ini pengacara gitu katanya ya, seorang pengacara dari Bekasi ya, nggak tahu kok tiba-tiba seneng bahas KDM terus. 1,7 miliar DPBH 2016 sampai 2018 sewaktu Anda menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Isunya kencang itu. Kok sepertinya Bapak Bupati, Bapak Gubernur Hening nggak ngonten. Selamat malam. Iya, padahal udah dijawab sama KDM ya. Kita simak ya. Ini juga ada gerombolannya juga ini. Belum. Selamat malam semua. Ini ada yang mau jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin stick ya. DBHP bos, DBHP. Dana bagi hasil pajak. Gue setuju. Konten lu, PT lu seperti ini gue setuju. Kita dorong, kita suarakan, biar diusut tuntas. Jadi di mana letak kesalahannya dan siapa yang harus bertanggung jawab? KDMK selagi menjabat sebagai bupati atau setelah KDM menjabat dan bupati selanjutnya itu siapa? Gue setuju. Ini yang pertama kali mengupload nih masalah DBHP ini, gua tahu orangnya. Nah, tapi kenapa
sampai sekarang masih adem-adem aja. Kok nggak ada nih reaksi yang cepat gitu. Ayo kita dukung, kita dorong KPK dan Kejaksaan usut tuntas. Jangan dibawa ke ranah politik, karena ini kalau misalkan isunya korupsi berarti penegakan hukum, ya, bukan ranah ke politik lagi. Coba ke Kejaksaan, KPK bergerak biar clear. Jadi yang mengeluarkan isu ini juga harus bertanggung jawab. Ketika KDM memang bersih dan KDM terlibat, ya harus dipertanggungjawabkan juga. Dan takutnya yang lain nih untuk meramaikan isu ini, akhirnya apa, fitnah timbulnya. Oke. Mantap ya. Jadi sebenarnya udah dijelasin juga sama KDM, cuman kan orang-orang ini kan bebal ya kayak gitu ya. Jadi waktu itu kan dianggap sebagai piutang pemerintah kabupaten kayak gitu ya, karena pembangunan di Purwakarta waktu itu sangat gencar sekali, dan itu sah secara hukum masalahnya. Kalau mereka mempermasalahkan secara hukum, ya harusnya langsung aja dilaporin kayak apa, atau ya melalui jalur hukum lah. Kalau emang bener pasti kan nanti menang kayak gitu ya. Tapi KDM santai aja menanggapi, malah KDM meminta jaksa untuk menyelidiki ya kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini ya. Ini salah satu mempertanyakan isi benar tidaknya bahwa terjadi tidak disalurkannya DPHP di tahun 2016, 17, 18. Memang demikian adanya, dijawab secara lugas dan tegas bahwa memang tidak terjadi penyaluran di tahun tersebut. Kan ada hal nih, dengerin. Di Purwakarta selalu bicarakan tentang DBH yang tertunda. Nah, DBH yang tertunda itu terjadi disebabkan karena angka pembangunannya sangat meningkat. Itu sudah tercatatkan di neraca keuangan daerah sebagai piutang pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Dan bulan ini akan sudah lunasin oleh Pemda Kabupaten bisa mendapat stimulus pembangunan. Tapi dibalik itu, daripada masalah ini dibawa ke ranah yang tepat dan tidak jelas, meminta Kejaksaan Negeri Purwakarta untuk melakukan telaah terhadap masalah tersebut. Dan masalahnya menjadi masalah hukum, bukan masalah politik. Iya, masalah hukum bukan masalah politik. Bahkan KDM minta kejaksaan buat menelaah. Silakan kalau memang ada indikasi, silakan kayak gitu ya. Tapi siapa yang kira-kira bermain kan? Makanya kalau KDM ngomong jaksa suruh menelaah, berarti kan dia merasa nggak ngapa-ngapain kayak gitu ya. Itu ya jawabannya ya. Sementara itu tadi kan KDM ke Karawang ya, melakukan pertemuan ya. Itu kita lihat ya, ada videonya, udah datang nih, ketemu bupati juga katanya. Nah, ini. Oh, ini BYD ya? Ayo. Kemana Bapak Bos? Wah, akhirnya ketemu nih, bupatinya dicari-cari, netizen juga nyari-nyari nih. Iya, makanya. Oleh karena itu. Nah, ini. Dan hasilnya apa? Udah selesai. Udah selesai. Hari ini akses jalan dari Resinda sudah bisa lewat. Kemudian mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten udah selesai. Oh, sudah selesai, sudah tinggal mulai. Ya. Kemarin katanya kan ada problem, Mbak. Nggak ada, di lapangan. Udah beres barusan. Selesainya kapan, Mbak? Tahun ini juga tanya dong ke kontraktor, jangan ke saya. Oh iya. Hasil Bapak hasil enggak, artinya pekerjaannya sudah bisa segera dimulai. Kalau yang kemudian lamanya pekerjaan ya nanyanya ke kantor kontraktor, kan pekerjaannya pekerjaan PU pusat. Hasil tadi, Pak. Udah saya baru nyampein. Itu yang das sekarang ligar itu yang sama pusat berarti udah bisa mulai. Udah bisa mulai. Ya, dan saya sudah minta segera mesinnya dipasang. Udah selesai. Udah selesai. Iya. Ini penyampaiannya KDM, tapi Mas DU salah fokus ya. Fokusnya ke yang lain. Kalian memperhatikan nggak ya? Di belakang KDM ada siapa ya? Di belakang kan ada Lurah Jujun, sebelahnya lagi ada Pak Jutek Bongso, yang mana beliau adalah Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa. Waduh, ini bikin deg-degan ya para pelanggar itu ya, termasuk mantan jaksa itu ya. Kalian ya lihat sekali lagi ya di belakangnya KDM ya, ada Pak Jutek ya. Akses jalan dari
Resinda sudah bisa lewat, kemudian mesin akan segera dipasang, pembebasan tanah oleh Pemda Kabupaten sudah selesai. Oh, sudah selesai, sudah. Tinggal mulai. Ya. Kemarin katanya kan ada problem, Mbak. Nggak ada, di lapangan. Udah beres kan, udah beres. Aman ada selesai hukum. kapan, Mbak? Tahun ini juga tanya dong ke kontraktor, jangan ke saya. Oh iya. Hasil Bapak hasil enggak, artinya pekerjaannya sudah bisa segera dimulai. Kalau yang kemudian lamanya pekerjaan ya nanyanya ke kontraktor, kan pekerjaannya pekerjaan PU pusat. Iya ya, intinya KDM dikawal oleh Pak Jutek ya selaku Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa ya. Jadi tadi itu pada saat rapat juga bersama beliau ini, termasuk Lurah Jujun diajak ya, luar biasa ya. Oke, lanjut. Iya. Ya oke guys ya. Udah ternyata ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Video berikutnya masih ada video menarik ya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.